Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali kita di studio podcast Bonai SMK 1 Payakumbuh bersama obrolan nyaman dan santai. Sore ini kita akan berbincang dengan tamu kita dari pengurus aksi ya, DPP pengurus aksi pusat, yaitu Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Dan kali ini kami Yunita Rosanti MPD sekaligus menjadi hostnya. Selamat sore Kang. Selamat sore dan semangat pagi. Selamat pagi, sehat. Sehat. Ya, selamat datang di Kota Payakumbuh. Terima kasih, Payakumbuh. Payakumbuh kota. Sekarang dulu Kota Batia, sekarang menjadi Kota Randang. Kenal Kota Randang? Randang sapi, randang kambing. Segala macam randang ada di Kota Payakumbuh, makanya disebut sebagai Kota Randang. Nah, kali ini kita tidak akan berbincang tentang randang, tetapi kita akan berbincang tentang kondisi pendidikan di Indonesia dengan meluncurnya kurikulum Merdeka Belajar oleh Kementerian beberapa hari yang lalu sebagai pilihan yang akan dipilih oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia untuk pelaksanaan proses pembelajaran pada tahun 2022-2023. SMK 1 Payakumbuh tahun 2021 sudah menjadi salah satu yang menjadi piloting pelaksanaan kurikulum ini, walaupun namanya tahun kemarin masih menjadi kurikulum paradigma baru. Nah, mungkin pada kesempatan ini Kang, kami minta pendapat Akang sebagai seorang instruktur ya di dalam pengembangan kurikulum, orang dapurnya kurikulum paradigma baru. Bagaimana sih pandangannya tentang kurikulum ini? Apakah memang akan merubah wajahnya pendidikan Indonesia? Silakan Kang. Baik, terima kasih. Catatan dulu ya bahwa sekarang ini belum ada kurikulum baru. Ya. Dan tidak ada perubahan kurikulum sampai tahun 2024. Pun demikian belum ada namanya. Lalu karena kita sedang seri Merdeka Belajar, maka kurikulumnya menyesuaikan disebut kurikulum Merdeka Belajar. Jadi orang boleh menyebutnya kurikulum prototipe, boleh. Orang kalau mau gaya bahasa Inggris kurikulum prototype. Atau bisa juga menyebut kurikulum paradigma baru, monggo. Pokoknya yang itu tuh yang sedang dikembangkan, yang insya Allah kalau memang jalannya mulus dan ada keberterimaan dan mudah dilaksanakan di 2024 itu ada keputusan, ada kurikulum nasional. Apakah kurikulum nasional itu yang sekarang prototipe atau kurikulum 2013 yang utuh atau kurikulum 2017 yang disempurnakan, yang darurat itu. Jadi yang jelas hari ini belum ada perubahan kurikulum. Nah, tadi ada pertanyaan tentang rencana di tahun 2022 tahun ajaran baru, bahwa setelah di launchingnya kemarin ya beberapa hari yang lalu kurikulum Merdeka Belajar, artinya disahkan gitu, yang paradigma baru, yang prototipe itu menjadi sebuah kurikulum yang sudah mendekati tuntas gitu, sehingga boleh dipilih oleh sekolah yang tidak ditunjuk untuk melaksanakan kurikulum ini. Jadi kurikulum ini ditunjuk untuk dilaksanakan di SMK, di sekolah-sekolah PK, pusat keunggulan, di SD, SMP, SMA, di sekolah penggerak ya. Yang kepala sekolahnya adalah kepala sekolah penggerak. Jadi nggak akan ada sekolah penggerak kalau kepala sekolahnya bukan kepala sekolah penggerak. Beda dengan di SMK. Siapapun kepala sekolahnya, seperti apapun kepala sekolahnya, yang penting itu SMK yang dibantu PK. Maka wajib menerapkan itu. Padahal mungkin saja kepala sekolah yang ditempatkan di situ baru beberapa bulan atau kepala sekolah baru. Tapi karena dia PK, maka dia diberikan kurikulum yang prototipe atau yang merdeka ini. Yang jelas sekali saya mengalami laporan-laporan juga dari teman-teman yang dulu ketika SP-nya atau sekolah penggeraknya diinstruksi oleh saya gitu ya. Mereka melaporkan tentang pelaksanaan ini ternyata banyak sekali kendala. Bahkan ada beberapa yang melaporkan tidak bisa membuat KOS ya, kurikulum operasional sekolah atau KOSP ya, Satuan Pendidikan. Nah, kenapa ya? Karena mungkin memang berat karena ini perubahan dan terlambatnya juga pelatihan pelatih ahli. Nah, pelatih ahli kan misalnya di SMK 1 ini siapa pelatih ahlinya? Sudah datang sejak kapan? Nggak ada kan? Jadi kepala sekolah yang menerapkan kurikulum ini itu kreativitas mandiri, ya banyak berselancar. Jadi jangan heran kalau pada pelaksanaan itu macam-macam. Gayanya macam-macam. Bagaimana kepala sekolah menerjemahkan. Jadi itu dari sisi
bentuknya kurikulum yang akan diterapkan menjadi pilihan, menjadi opsi ya. Jadi di tahun 2022 di tahun ajaran baru itu nanti akan ada 4 macam sekolah yang menerapkan kurikulum. 2 yang kurikulum 13 ya, 1 yang 13 murni 13 disederhanakan atau darurat kemudian yang kurikulum prototipe yang dibantu pemerintah dan yang mandiri. Nah, gitu kan. Ya, itu nanti akan 4 macam. Wah, luar biasa nanti. Artinya gini, dengan pilihan ini akan bermacam-macam kondisi yang terjadi di sekolah. Betul. Nanti. Orang yang sekolah yang sudah ditunjuk aja kemudian dibimbing gitu, apalagi yang mandiri ya, belum lagi soal kesusahan menerapkannya. Biayanya juga kan lumayan. Kalau mandiri ya mandiri. Kalau yang sekarang yang PK yang penggerak kan ada biayanya. Jadi mereka bisa melaksanakan dengan bantuan. Jadi ada sedikit kelonggaran, keleluasaan. Walaupun nanti yang mandiri pun yang opsi pilihan untuk prototipe di 2022 juga akan dibantu oleh pemerintah dari sisi pendampingannya atau instrukturnya. Gitu. Nah kan selama ini Kang sebagai ketua aksi juga di pusat, sekaligus juga sudah ikut dalam kegiatan pengembangan kurikulum ini ya sebagai instruktur nasional. Nah, kita tahu dalam konteksnya kan ada sekolah hanya disiapkan walaupun dengan apakah judulnya sekolah penggerak ataukah sekolah pusat keunggulan, penyiapannya itu kan hanya dalam diklat komite pembelajaran yang 10 hari saja, lalu diserahkan kepada sekolah untuk mengembangkan sesuai persepsinya masing-masing. Kalau saya sih nganggap itulah merdekanya kurikulum gitu kan, tetapi kenyataannya ketika kita sudah berjalan hampir lebih dari 6 bulan ini kita upayakan, lebih dari udah 7 bulan ini berjalan, itu akan ada hal-hal yang kadang-kadang kita sendiri ini ragu, apakah persepsi kita ini benar apa enggak, ini apa malah keluar ke jalur. Nah, dengan adanya pilihan tadi, kalau kita yang di SMKPK mungkin nggak ada pilihan karena memang kita sudah ditunjuk untuk melakukan itu. Nah, bagi sekolah yang lain kan sekarang diberi pilihan opsi. Artinya tidak ada keharusan untuk ini sampai nanti 2024 baru keputusan apakah memang kurikulum ini wajib oleh seluruh sekolah atau tidak. Itu berarti memang cukup lama lagi waktu yang ini kan. Iya, yang mengulas ke belakang bahwa memang yang generasi pertama itu kalau disebut kelinci sih bukan ya, kan bukan kelinci kan, para kepala sekolah itu. Orang-orangnya yang dicobakan dengan kurikulum yang baru yang tadi dituntut ke revitas mandiri karena pemerintah lambat menyiapkan pendampingnya, yaitu yang disebut pelatih ahli. Seharusnya kan sekolah itu didampingi selama 3 tahun oleh pelatih ahli ketika rapat dengan komite pembelajaran. Jadi yang 10 hari itu hanya pemantik saja. Yang 10 hari itu pendidikan atau latihan untuk mematangkan konsep-konsepnya gitu pada kemudian pelaksananya dan didampingi oleh pelatih ahli. Cuma kebetulan pelatih ahlinya lambat. Waktu itu dijanjikan November sudah ada, ternyata November pun belum ada. Akhirnya sampai sekarang juga belum ada. Ya, untuk SMK, untuk SMA sudah ada. Bahkan saya juga diangkat jadi pelatih ahli ad interim atau pelatih ahli palsu sebagai PLT pelatih ahli untuk membimbing karena pelatih ahli belum ada. Tapi ternyata berarti seluruh IN dijadikan pendamping. Ada dilatih juga dulu, dilatih juga disiapkan ya. Tapi ternyata sekolahnya sudah tertutupi oleh para pelatih ahli ad interim dari perguruan tinggi dan pendamping ya. PA itu PA pelatih ahli ya, bukan PA perusak acara, tapi pelatih ahli. Nah itu lambat sehingga pasti berbeda-beda. Kemudian komite pembelajaran pun kan belum bisa paham semua. Bahkan ketika daringnya saja yang 10 hari mungkin ada hadir setiap hari, ada yang bolong. Apalagi kepala sekolah kondisinya daring, jauh dari pengawasan, ada rapat, ada apa, tanda tangan, pasti terganggu. Dan tidak ada yang fokus memang. Iya, ada yang fokus. Makanya ketika pelatihan itu kameranya harus 2 gitu. Kadang kan 3 Kang, bukan hanya 2. Enggak, jadi ada kamera. HP-nya main, ininya main. Jadi ada kamera yang melihat dari jauh aktivitas peserta gitu. Jadi ketahuan kayak di BINUS dulu itu. Waktu wawancara kan jadi kita kelihatan kalau nyontek. Sebelum main, sebelum ini disuruh sortir dulu seluruh wilayah, baru ini ya. Jadi kembali ke sana. Ketika memilih nanti melaksanakan, hati-hati. Karena ternyata yang ditunjuk saja, yang dibekali pendamping, yang didanai saja belepotan. Ya, apalagi yang mandiri. Ya.
bukan lagi belepotan, mungkin super duper belepotan. Dan kita kemarin secara idealnya kita yang masih katanya belepotan tadi itu udah kalau ada sekolah yang akan mengikuti atau memakai di tahun pelajaran berikut ini, kita udah punya kewajiban untuk mengimbaskan. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa juga. Kalau seandainya yang kita garap di sekolah kita ini memang berlumpur-lumpur lepotnya gitu, nah nanti pindahlah ke sekolah yang berikutnya. Lumpurnya, makanya, ya. Nah, jadi lumpurnya yang pindah, jadi kerepotan yang pindah. Jadi memang tugas pengimbasan itu betul ada, tetapi pertanyaan saya di sekolah ibu saja KOS-nya sudah selesai belum, tuntas belum? Apakah tuntutan misalnya industri terlibat? Ya, yang 8I itu kan yang pertama adalah keselarasan kurikulum. Apakah betul kurikulumnya sudah diselaraskan dengan industri? Kemudian kesiapan industri untuk terlibat dalam pembelajaran kan 50 jam minimal ngajar. Yang terakhir itu yang paling berat kan meningkatkan partisipasi industri atau Dudi itu bukan hanya sekedar nitip anak PKL, tapi sampai ke rekrutmen gitu kan. Jadi kalau kerja sama sekarang itu ya nikah gitu. Nikah itu menghasilkan anak kan. Atau anaknya itu anak direkrut bekerja gitu. Jadi kalau masih sekedar MOU-nya PKL selesai itu masih gaya lama, berarti ya perlu ditinjau ulang. Ya bukan kurikulumnya saja, tapi proses-proses pendukungan terhadap program itu. Karena dunia usaha dan industri pun ada yang kan merasa tidak menerima juga diganggu oleh SMK. Iya kan? Ada yang nggak mau diganggu gitu kan. Tapi ada yang welcome juga gitu kan. Nah, dan yang seperti ini kalau di Sumbar, bukannya mereka tidak welcome atau apa, yang menjadi masalah besarnya itu malah jumlah industrinya itu dengan jumlah sekolah nggak sebanding gitu kan. Jadi akhirnya output yang dikeluarkan oleh sekolah itu melebihi jauh, mungkin sampai 4-6 kali yang kebutuhan mereka. Jadi sebenarnya saya sebagai orang di SMK nggak maunya nerima SMK sebagai penyumbang pengangguran, bukan penyumbang pengangguran sih sebenarnya, tetapi memang lapangan kerjanya yang nggak ada gitu kan. Jadi kami berharap di dalam kurikulum paradigma baru atau prototipe namanya tadi, secara konsep kita setuju itu. Memang ada sebuah perubahan mendasar bahwa kita mendesain sekolah kita sesuai dengan potensi dan apa yang ada di lingkungan. Cuman itu kan secara konsep bagus. Tetapi apakah ini bisa kita aplikasikan? Ini pertanyaan besar karena yang berubahnya bukan kalau ini seperti sekarang kita di sini di ruang podcast SMK 1 Payakumbuh ini 6 bulan yang lalu belum ada karena ada bantuan SMK PK kita dapat ini selesai. Tetapi paradigma baru gurunya ini ya sebagai instruktur nasional Kang Asep bisa berikan trik karena bagi saya 6 bulan kami menerapkan tuh merubah bahwa guru itu harus memberikan pelayanan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi guru nggak harus beri satu contoh saja. Kalau selama ini satu instrumen atau satu tugas diberikan oleh guru ke semua siswa di dalam kelas, apapun tipe anaknya kerjakan ini dan mereka diukur dengan cara yang sama. Nah akhirnya anak yang cocok mereka berhasil, anak yang nggak cocok ya kelepek-kelepek dia kan. Jadi sekarang ini perubahan bagus. Cuman apakah guru siap dan bagaimana kira-kira antisipasi yang seperti itu? Ya, yang pertama susah merubah itu mindset kan. Nah, ketika guru sedang nyaman dalam kondisi kesehariannya, tiba-tiba datang perubahan itu pasti ada luar resistensi biasa. Ya. Perubahan itu di mana juga mengganggu. Walaupun misalnya perubahan itu akan lebih baik, tapi orang biasanya tidak melihat akan lebih baiknya, tapi keengganan untuk berubah. Terganggu kalau berubah. Misalnya, coba pindah, anak dipindahkan akan berubah kan ke sana. Padahal di sana itu disiapkan rumah lebih besar, misalnya sarana lebih lengkap. Tapi karena di sini walaupun kecil sudah nyaman, itu ada keengganan dulu. Nah, kembali ke soal merdeka belajar. Konsepnya juga yang dipahami oleh semua. Jadi merdeka di sini kan bermakna kemandirian untuk menentukan mau apa. Jadi guru mau mengajar apa, siswa mau belajar apa, itu ditentukan oleh dirinya. Dan guru mengikuti kemauan murid, jadi berkhidmat kepada siswa atau berpusat kepada murid, sebagaimana dipesankan oleh Ki Hajar Dewantara ya, bahwa memang murid itu adalah ibarat tunas, sementara sekolah adalah taman dan kita adalah guru adalah petani yang merawat itu. Murid itu harus jadi dirinya bukan yang lain, seperti taman bunga hairbrush misalnya, ya harus kita pupuk dengan pupuk untuk hairbrush dan jadikanlah dia hairbrush, jangan pingin jadi bunga rose.
Gitulah siswa. Nah, maka ada muncul asesmen diagnostik ya. Itu dalam rangka apa? Mengenal siswa. Karena tidak semua siswa bisa tadi bergaya belajar yang sama ya. Dikasih ceramah itu mungkin ada anak yang begitu kasih terima langsung pinter. Bisa mengulang, bisa melaksanakan. Tapi ada yang sudah 10 kali diceramahin. Tetap saja nggak mampu melakukan apa yang diceramahkan. Ya. Karena di mindset dia tidak bergaya audio. Nah, gitu kan. Ada yang gaya visual, ada yang kinestetik. Kalau diberi praktek dia senang. Gitu kan gitu. Nah, seperti itu. Maka konsepnya itu harus dipahami dulu semua. Tetapi yang penting bahwa Merdeka Belajar itu memang berfokus pada murid, kemudian memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya yang ada. Dan mengenali siswa itu lebih penting daripada mengenali materi pelajaran. Karena sekarang bukan mengajar materi, tidak ke konten. Sekarang itu bagaimana sikap yang dibangun oleh siswa supaya mau belajar. Jadi bukan mengajar, tapi membelajarkan itu. Tapi sebenarnya ini kan sudah lama ada. Iya. Cuma kan ya sudah seperti nyaman. Tadi zona nyamannya guru sudah seperti itu dari dulu. Dari dulu juga kan harusnya begitu memang mengajar itu gitu. Apa sih kebutuhan anak baru kita? Ya dari instrumen-instrumen penilaian tentang kompetensi guru juga kan sebenarnya indikatornya mengenal peserta didik semuanya udah. Yang pertama itu kan mengenal secara individu bahkan ya. Tapi itulah kan zona mereka terganggu karena selama ini udah seperti inilah bakunya menjadi tipenya mereka sebagai pengajar. Nah sekarang dengan tuntutan ini tentu luar biasa yang harus dilakukan. Dan bagi kami di sekolah sebenarnya ini yang menjadi sebuah persoalan besar. Nantilah dulu tentang 8+I gitu kan. Bagaimana merubah suasana kelasnya dulu untuk bernuansa sebuah industri itu aja sudah merupakan tantangan yang besar. Nah sekarang dengan kapasitas seperti itu memang kurikulum ini apapun namanya itu memang perlu perjuangan. Tapi saya optimis dengan ini kalau kita sepakat semua ini akan ada sedikit lompatan nanti akan terjadi pada pendidikan bangsa kita ini. Ya, catatan dari saya secara objektif memang kurikulum Merdeka ini luar biasa penyederhanaannya dari sisi jam pelajaran, kemudian dari sisi materi, juga capaian pelajaran kan bahkan ditentukan untuk satu fase. Artinya kan panjang. Di guru untuk macam fase itu bisa setahun. Jadi belum tidak sampai hari ini bisa besok lagi tidak dikejar-kejar KKM per KD kan. Oh, ini belum selesai, datang lagi yang berbeda. Semua dituntut semuanya, bahkan diberikan pelayanan yang berbeda kepada anak sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, ini yang harus dipahami dulu oleh para gurunya. Punten di SMK misalnya, boleh saya pernah nanya guru yang sudah 30 tahun mengajar di SMK tapi dia bukan mata pelajaran produktif. Belum pernah sekalipun dia membuka KD jurusan produktifnya. Jadi bagaimana seorang guru bahasa Inggris misalnya paham tentang kebutuhan bahasa Inggris untuk jurusan IT apa, jurusan kimia apa, ya, untuk urusan mesin apa. Nggak pernah. Jadi yang dibaca itu KD silabus dirinya aja, mata pelajaran masing-masing. Jadi ya udah semua begitu. Padahal yang namanya di SMK semua guru harus paham tentang mau jadi apa anak lulus dari SMK itu. Kebutuhan anak untuk jurusan itu apa. Jadi yang teknik mesin bukan hanya guru teknik mesin yang membuka KD teknik mesin itu, tapi guru PMP, guru bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, agama itu harus membuka juga. Supaya selaras dengan itu. Dan jiwa SMK-nya kelihatan. Kalau sekarang kan orang yang non produktif gayanya gaya non produktif aja gitu. Bukan seperti guru SMK, ada sih guru bahasa Indonesia. Gayanya gaya bahasa Indonesia umum aja gitu. Ya. Nah, saya guru bahasa Inggris. Makanya sekarang ada pandangan gitu kan bloknya bukan blok KD lagi, tetapi blok antar mata pelajaran supaya duduk bersama antara guru A, B dan kejuruan itu untuk meramu. Itu kan project based. Makanya saya optimis itu tadi bahwa kurikulum ini akan lebih baik ke depan. Cuman SDM untuk memahami dan mengolahnya menjadi apa itu sekolah harus dibimbing. Makanya pendamping ahli ini sangat kami tunggu ini, Kang. Pelatihan. Ini mata pelajaran kan sekarang kolaborasi. Dengan adanya kurikulum baru ini kan disederhanakan jumlah jamnya, kemudian materinya. Artinya semua guru itu bisa menyederhanakan semuanya. Bahkan misalnya guru itu tidak perlu satu mata pelajaran satu tugas. Bisa 5 mata pelajaran satu tugas. Itu mulai project kan dan kolaborasi. Nah itu yang harus dikembangkan di SMK. Dan tuntutan kurikulum ini kan begitu.
dan bisa misal diblok saja ininya pembelajarannya, dan jangan berpikir tadi guru agama tadi saya ngajarin agama di masjid aja gitu kan, urusannya dengan keimanan, tidak ada urusan dengan mengelas gitu kan, padahal ada gitu kan di situ. Sehingga adalah proyek guru agama mengajar di bengkel saja gitu ketika jamnya memang dipakai. Itu misalnya mengelas itu buat lemari, misalnya ada proyek membuat lemari, itu bisa 2 hari, ya udah 2 hari berarti anak di bengkel di itu. Waktunya sholat zuhur guru agama ada di sana ya. Kalau ada pelajaran, kalaupun misal ada materi bahasa Indonesia ketika mereka membuat laporan sambil ngobrol juga dengan anak kan bisa. Karena termasuk sikap. Contohnya di bahasa Indonesia kan cuma ada 4 kompetensi. Apakah bisa diamati kan di dalam proses pembelajaran produktifnya? Jadi anak satu kerja tapi dapat 4-5 nilai sekaligus. Gitu. Itu kan sederhana, anak lebih ringan dan mungkin perilaku mereka pun juga akan lebih kita harapkan lebih bisa kita awasi. Betul. Nah ini tantangan ke depan itu bagi saya cukup menantang, dan ini mungkin bagi teman-teman di sini juga sama-sama kita berproses yakin itu. Nah, kini sebagai seorang ketua dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, seperti yang Kang sampaikan tadi, yang mulai ini semua adalah kepala sekolahnya. Nah, sebagai seorang ketua ya dari Asosiasi Kepala Sekolah seluruh Indonesia, harapannya apa yang akan dilakukan oleh kepala sekolah atau secara individu atau berhimpun dalam organisasi mereka untuk menyukseskan ini semua? Ya baik, secara organisasi mari kita bergabung lah di Asosiasi Kepala Sekolah, kan ini sudah terbukti mewadahi lintas jenjang dan lintas urusan. Tidak ada kelompok kepala sekolah yang lagi bicara hanya satu jenis, kita bicara berbagai jenis, hasilnya holistik. Kedua adalah tentang kurikulum ini yang ada opsi. Saran saya, kan tadi sudah ada gambarannya, yang ditugaskan aja yang dibiayai lepotan. Nah, saya jangan ngambil utuh sendiri nanti, tetapi ambillah dulu nilai-nilai yang bisa diterapkan. Misalnya kita tahu di kurikulum yang baru itu ada project base, ada kolaborasi, itu aja dulu misalnya. Ada kemudian pengembangan kemitraan, nah itu aja kerjakan dulu. Jadi ketika bagian-bagian aja, jadi bagian-bagian yang ada di kurikulum itu diambil, diterapkan dari sekarang. Nah itu mah kan tidak perlu biaya. Kita langsung misalnya dalam proses ya. Misalnya asesmen diagnostik itu bisa dilakukan dari sekarang. Kalau selama ini kan diagnostiknya baru pada kognitif, yang disebut persepsi palingnya. Nah nanti kan ada yang non kognitif, ada yang kognitif, termasuk tadi gaya belajar. Jadi ketahuan kalau anak yang suka demonstrasi, anak yang suka ngobrol, anak yang suka mendengar, nah, itu kan terpisahkan. Jadi saran saya sebagai ketua organisasi bagi para kepala sekolah yang ingin menerapkan itu, terapkanlah dulu sebagian-sebagian yang pentingnya. Ruh-ruhnya saja yang bagusnya terapkan dulu pelan-pelan ya. Misalnya tentang profil pelajar Pancasila. Kan itu bisa dibuat tuh proyeknya. Ya, misalnya proyek lingkungan berkelanjutan. Nah, itu bisa dibangun itu. Ya, dilaksanakan dari sekarang. Nanti begitu artinya pemakaiannya itu udah bertahap-bertahap untuk poin-poin yang sudah bisa kita laksanakan di sekolah kita coba. Sudah bisa diadopsi karena tapi bagi sekolah yang udah ditunjuk tidak mau harus. Ya. Dan inilah merdeka. Jadi saya juga mau memberikan kemerdekaan kepada teman-teman. Ketika mau memilih pun melaksanakan total dengan beri biaya sendiri monggo. Tetapi ketika mau ngambil satu-satu, ya contoh di saya ambil satu-satu saja. Itu sudah sejak awal, tidak dari sekarang gitu. Tidak bukan karena diberi opsi, tapi dari dulu juga saya punya kebiasaan. Ketika ada misalnya dulu bantuan sekolah rapid apa sih nilai plusnya? Nah, itu diambil kita. Kemudian nilai keunggulannya, ambil nilai-nilainya gitu. Misalnya teaching factory di saya tuh jalan walaupun bukan SMKPK. Omsetnya gede gitu kan. Ya, dan berapa Mas, Kang? Wah, modalnya aja kasih 500 juta. Nah, kita bikin bed pingpong gitu ya. Yang harga 200.000, 50 macam-macam tergantung kelasnya. Kemarin bikin 2.000 piece. Emang gua aja untungnya berapa gitu. Tapi jangan bilang-bilang nanti belum blood ya. Masih diam-diam tuh berarti belum blood. Jadi ambil itunya yang begitu. Nanti ketika pelaksanaan total kita sudah punya bagian-bagian pasal yang tinggal memasangkan. Itu yang ambil semuanya, tapi tidak harus dengan memaksakan diri. Karena tadi perlu kesiapan tim. Ya, komite pembelajaran itu kan bicaranya ada kepala sekolah, ada pengawas, ada komite sekolah, juga ada guru yang ditunjuk lah ya, yang lebih senior atau lebih mumpuni dan mampu. Kalau ada kan guru penggerak, ya otomatis kalau guru penggerak jadi tim komite pembelajaran.
Karena mereka yang akan merencanakan, termasuk menyusun KOS itu. Itu ruhnya sebenarnya. Susun dulu KOS-nya baru nanti akan ketahuan. Kan di KOS itu ada visinya. Iya. Visi ditinjau, misinya, ada tujuan. Tujuan pun kan sekarang ke program keahlian, bukan tujuan sekolah. Iya. Jadi visi misi sekolah, tapi tujuan jadi tujuan tujuan program keahlian. Iya. Karena semua berbeda, nggak mungkin tiga bidang program tujuannya sama, nggak mungkin gitu kan. Jadi, nah seperti itu kan ambil dulu, nah visi dari sekarang disiapkan, misi tujuan disiapkan dari sekarang. Nah begitu dan nanti. begitu harus wajib kita udah siap. Sudah siap. Itu istilahnya curi start. Artinya memang di posisi tahun ajaran yang akan datang memang sekolah masih akan diberikan kebebasan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Apakah akan tetap dengan kurikulum yang sebelumnya atau akan mengikuti. Tapi saran dari Kang Asep sebagai ketua aksi ambil poin-poin yang memang bisa kita terlaksanakan dan ketika pada masanya nanti itu harus kita sudah memiliki bargaining power yang cukup. Dan itu saya kira akan mengalahkan yang ditunjuk terpaksa. Iya. Jangan-jangan itu nanti ya yang mengikuti dari awal tapi terpaksa malah pas di 2024 nggak ada perubahan sama sekali, malah karena bosan ya, jenuh. Mudah-mudahan jangan terjadi yang seperti itu. Iya. Terakhir mungkin Kang untuk himbauan kepada atau motivasi lah kepada kawan-kawan kepala sekolah karena mereka adalah penggerak utama di setiap perubahan, mau kurikulum baru atau mau kurikulum baru, kita punya visi dan visi ini harus kepala sekolah lah yang menggerakkan itu. Kami mohon semacam himbauan kepada teman-teman supaya didengar semua bahwa ini adalah tugas kita bersama untuk memajukan pendidikan Indonesia. Oke. Perubahan itu abadi ya, di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu. Iya. Maka ketika kurikulum sang berubah, dunia berubah, pilihannya berubah atau punah kita, atau terlibat atau terlibas. Nah itu saja. Jadi semua perubahan ambil saja dan kita antisipasi. Bagi yang belum sebenarnya yang penting adalah menyiapkan guru. Siapkan dulu gurunya. Termasuk tadi menyatukan visi bahwa guru yang non produktif pun harus paham tentang kompetensi yang diproduktif. Baru nanti paham dia mengajar itu untuk apa. Seperti saya guru bahasa Inggris dulu kan di SP English for Special Purpose. Maka saya ngajar bahasa Inggris di berbagai jurusan tuh beda topiknya gitu. Saya ngajar di kebidanan, ya bahasa Inggris kebidanan, kesehatan bahasa itu yang bidan kan daerah-daerah terlarang itu yang dibicarakan. Kalau di hotel kan handling gas yang banyak gitu kan. Kalau di kimia baca itu kan ya, karena judulnya A dan B itu kan untuk mendukung daya suai. Mendukung gitu seperti itu. Sampai sekarang rata-rata guru non produktif tidak pernah membuka KD atau kompetensi yang ada di pelajaran yang lain. Ya. Padahal kan setiap awal tahun ada suka bicara tentang analisis keterkaitan KD atau antar mata pelajaran. Nah itu kan hanya cerita. Nah, kadang-kadang hanya dalam bentuk dokumen, setelah jadi pun tidak dilihat lagi. Dan dokumennya copy paste aja. Dari mana-mana. Gitu. Nah itu kebiasaan itu mari kita ubah dan dari kita lah mulai. Karena kepala sekolah adalah menteri kecil. Ya, Pak Nadiem Makarim ada Menteri Pendidikan Indonesia, tapi Menteri Pendidikan kecil ada di sekolah. Karena sebuah kebijakan ada di kepala sekolah. Eksekusi terdekatnya. Termasuk segala macam kepala mikirin dananya, mikirin gurunya, mikirin siswanya. SMK mikirin lulusan mau kemana juga, bekerja di mana kan luar biasa. Ya, mari kita tetap menjadi luar biasa karena SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan kan Indonesia. Nah, salam vokasi. Oke, terima kasih Kang Asep. Inilah bincang-bincang kita Bapak Ibu semua dan anak-anak kita dari SMK 1 Payakumbuh. Kalian adalah orang-orang yang sudah ditunjuk, terpilih atau tidak, kita sudah harus melaksanakan kurikulum yang baru ini. Pilihannya tadi hanya satu, mau berproses untuk menjadi orang yang akan tergilas bersama proses itu. Kita berharap kita adalah bagian orang-orang yang berproses untuk menuju kemapanan yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Selamat sore, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lari pagi jangan cepat, semangat pagi, salam sehat. Sip.